Saya masih ngobrol bersama Bang Darmizal. Bang, itu kok ada logo itu apa itu, Bang? Itu Kang Sal, ini lihat aja. Ini saya beli di proyek Senen, Kang. Ah? Ini mencerminkan Indonesia, keindonesiaan saya, nasionalisme saya. Oke. Lambang Garuda. Garuda ya? Nah, jadi waktu saya berangkat umroh pada 8 Januari. Saya beli, saya pakai di sana sehingga kalau orang bertanya apa itu gitu. Lambang. Oh, jadi pas umroh juga dibawa ya? Iya, lambang negara saya. Iya. Lambang Garuda. Ya. Gitu. Spirit patriotisme. Spirit patriotisme. Ya, kalau orang kan lambangnya udah lain ya, kawan-kawan gitu ya. Iya. Kita karena belum dapet gitu ya. Kita beli di Senen aja. Iya. Dan sebagai orang yang berdarah Minang. Itu kan hubungannya dengan patriotisme, dengan kebangsaan itu kan erat sekali. Sangat gitu kan? erat. Sebelum demokrasi ditetapkan sebagai konsep bernegara kita, di Minang itu sudah berjalan cara hidup berdemokrasi. Ya. Gitu, Kang. Ya, jadi ini kayak meneguhkan kembali pertautan emosional antara Minang dengan Republik. Iya, gitu budaya Minang dan demokrasi yang terbangun di Republik ini. Ya. Dan relevan, Bang, karena ini kan Agustusan. Iya. Jadi kita kan masih suasana itulah. Lihat aja. NKRI. Aku kira speakernya tadi hari. Iya, itu menarik soalnya warnanya juga kan. Dan bagus pakai itu dengan jas hitam gitu. Saya ingin menyesuaikan, kan. Menonjol. Celana semangat perjuangan kita warnanya masih sama. Ditambah lagi dengan ini sedikit. Siap, Kang, siap. Dan ini juga bisa kita kaitkan dengan topik yang ingin saya bicarakan. Soal ini kan semangat persatuan, soal rekonsiliasi apa ini kan menjadi topik yang selalu diungkapkan oleh Pak Prabowo Gibran lah ya. Dan beberapa hari lalu atau kemarin ya ada pertemuan Pak Wapres silaturahmi ke mantan Wapres. Ya kan Pak Tri. Pak Gibran silaturahmi ke rumahnya di kediaman Pak Tri. Dan yang menarik itu kan dia Mas Gibran kan buka sepatu kan. Terus dia Pak Tri. Iya, ini bukan masjid gitu ya. Tapi itu kan menunjukkan kehangatan. Betul. Dan ini menarik ya. Peristiwa ini menarik di tengah rangkaian serangan dan hujatan terhadap Gibran ya dan peremehan terhadap Gibran. Gibran itu kan dianggap sebagai pokoknya ya sejak zaman dia masih nyawapres lah ya. Kan Samsul, macam-macam. Terus yang terakhir itu pemakzulan ya. Fufu Fafa dan seterusnya. Dan yang sebelum Mas Gibran ke rumah Pak Tri itu ada serangan juga di medsos terkait salaman. Dengan jadi ada AHY gitu kan. Gibran seakan-akan nggak salaman dengan AHY terus wah ini adalah ya biasalah adu domba, narasi adu domba. Iya. Terus itu kemudian dibantah langsung dengan video yang menunjukkan keakraban keduanya gitu dan dengan Mbak Puan gitu ya. Nah, ini gimana kita membaca seorang Gibran ini dari peristiwa-peristiwa yang kita bicarakan itu? Kalau bicara seorang Gibran, saya ingin sedikit flashback bicara tentang Pak Prabowo. Oke. Saya berkontemplasi gitu, Kang. Bahwa Tuhan memang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden kita periode 2024 kemarin. Untuk selanjutnya sesuai dengan konstitusi. Karena itu di dalam Al-Quran gitu ya, di dalam wahyunya Tuhan itu dinyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Oke. Jadi kita di percaturan Pilpres 2024 itu kan era yang kelima bagi Pak Prabowo. Majunya 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. Tergerak hati beliau untuk meminta ke Pak Jokowi agar wali kota Solo untuk mendampingi saya menjadi calon wakil presiden. Ini kami relawan masih sangat memahami dan hangat itu dalam pikiran. Andai
Pak Prabowo tidak digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk meminta Mas Gibran menjadi wakilnya, ya mungkin presidennya hari ini bukan Pak Prabowo. Ini hipotesis saya loh, setelah saya melakukan kontemplasi. Kenapa Gibran? Saya pernah di salah satu podcast saya sampaikan, Gibran ini anak muda, diminta oleh Pak Prabowo atas petunjuk yang tadi saya sampaikan, agar beliau meminta Gibran menjadi pendamping dan kemudian kabul. 50% rakyat Indonesia dikabulkan Tuhan doanya melalui pencoblosan itu. 58%. 58%. 58% rakyat Indonesia dikabulkan Tuhan doanya melalui pencoblosan memilih pasangan Prabowo Gibran. Hari ini kita bisa melihat betapa terlihat matangnya Gibran itu dibanding usianya dalam komunikasi publiknya, dalam komunikasi membangun hubungan yang harmoni dengan siapa saja. Dia melupakan bagaimana dia dihinakan sehina-hinanya oleh orang. Dia melupakan bagaimana dia dilecehkan juga seleceh-lecehnya oleh orang. Dia hanya fokus saja. Berbakti, berkarya untuk Ibu Pertiwi. Kita perlihatkan betapa santunnya beliau. Bertemu dengan Pak Tri, salam cium tangan, memberikan penghormatan. Bahkan sepatunya ditinggal di luar. Sampai Pak Tri ngantarkan keluar, dipanggil ajudan. Ini bukan masjid loh, katanya kan gitu. Harus pakai buka sepatu segala. Itulah Gibran, menurut pendapat saya. Dan momen itu juga sekaligus kan mementahkan itu loh, gerakan purnawirawan, sejumlah purnawirawan yang pemakzulan itu, Bang Darmizal. Karena kita tahu kan Pak Tri kan dibawa-bawa sebelumnya kan. Dan itu akhirnya terbukti kan bahwa ada hipotesis kita, Pak Tri ini hanya dibawa-bawa gitu. Betul. Dengan menjelaskan begini-begini, ya namanya orang yang bijak, ya main tanda tangan aja. Dan pada saat surat kedua dikirimkan, Pak Tri nggak ikut tanda tangan lagi. Itu kan membuktikan. Kemarin waktu Mas Wapres mengantar undangan untuk Pak Tri, semakin terang bahwa Pak Tri memang tidak memikirkannya begitu-gitu. Pak Tri sayang juga terhadap bangsa ini. Beliau kan mantan Panglima TNI, wakil presiden yang sangat kita sayangi. Pasti beliau juga sangat sayang dengan bangsa ini. Gitu. Ya. Dan itu ya, Mas Wapres bersilaturahmi ke Pak Tri itu kan beberapa hari setelah Gibran juga membesuk SBY. Iya, di RSPAD. Iya kan, ketika RSPAD. Dan itu kayak menunjukkan sebuah memberikan kode atau sinyal lah kepada publik bahwa dia ini juga sejalan dengan Pak Prabowo dalam hal itu kerukunan elit itu, Bang. Nah, ini menjadi menarik karena ya itu tadi serangan terhadap dia ini kan tak henti-henti. Dan ya tadi yang saya sebut misalnya sampai muncul video dia nggak salaman dengan AY gitu. Jadi ini gimana kita membaca soal ini di dalam kerangka masih gencarnya narasi serangan terhadap Jokowi dan Gibran gitu. Jadi semakin tinggi satu pohon, semakin rindang daunnya, maka angin itu pasti semakin besar. Kalaupun angin tidak datang, maka akarnya akan digergaji orang. Satu hal yang pasti itu. Satu hal yang pasti. Coba bayangkan. Kita kan bisa melihat gesturnya Mas Gibran, Mas Wapres ketika hadir di satu acara yang ada Mas AHY di situ. Kan beliau sudah begini sebelumnya. Begini sebelumnya, kemudian menyalami sini. Ya kan? Bukan berarti, kecuali kalau dia abaikan sama sekali dengan raut wajah, ini kan sangat bersih gitu. Begini sebelumnya dan sempat ngobrol juga. Betul. Sempat berbincang gitu. Betul, kan begini berbincang, kemudian baru salaman. Nggak ada diferensiasi di situ.
Nggak ada hal yang perlu kita nyinyiri di situ. Tapi ya benar, orang yang membenci itu, orang yang sakit hati itu, sebaik apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya, dia tidak akan pernah berhenti melakukan, menyampaikan hal-hal yang buruk tentang orang yang dibencinya. Pasti itu. Ya, ya. Nah, kalau itu kita kaitkan diletakkan dalam konteks politik ya, Bang Darmizal, kan sebelum Gibran silaturahmi ke Pak Tri kan dia juga makan siang sama Dasko. Yes. Ya kan, makan siang sama Dasko, dan itu juga menunjukkan tentang kayak mementahkan yaitu narasi bahwa Prabowo meninggalkan Jokowi. Iya. Kan ketika ada amnesti abolisi itu kan narasi yang muncul Prabowo sudah ninggalin Jokowi. Prabowo menelikung Jokowi atau apa gitu ya, demi rekonsiliasi dengan Bu Mega gitu misalnya kan. Terus kemudian macam-macam lah narasinya. Artinya adu domba Jokowi Prabowo ini kan tetap selalu dilakukan gitu ya. Dan ini kemudian semuanya dimentahkan, tapi tetap ini masih juga muncul terus gitu. Nah, ini gimana, Bang? Jadi ini soal hubungan Prabowo dengan Jokowi ya, dan juga Prabowo dan Gibran ini menjadi menarik, apalagi kan sebelum itu kan juga di acara PSI, Kongres PSI. Nah, ini menarik nih kita bahas soal PSI juga, Bang. Karena kan Bang Darmizal juga cukup intens ya ngikuti perkembangan bagaimana Pak Jokowi itu memberikan dukungan all out pada PSI dan Prabowo akan kerja keras. Iya, akan kerja keras membesarkan PSI, dan Prabowo mengapresiasi PSI, logonya dipuji dan lain-lain itu. Nah, ini gimana nih Bang Darmizal melihatnya dalam kanvas yang lebih besar? Silakan. Dinamika ekosistem politik di tanah air kita ini memang kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Ya kan? Kita lihat ada politik belah bambu gitu ya. Kita ada teori-teori ada teori Machiavelli dan lain-lain. Kalau kita gabung-gabungkan, kalau kita kok nggak ketemu gitu rumusnya gitu ya. Karena apa? Mungkin karena itu basis dan karakter kita yang begitu dinamisnya, begitu luasnya negeri kita ini. Dan sebetulnya perbedaan itu adalah kekuatan paling mendasar bagi bangsa kita ini. Pak Prabowo itu orang baik. Sehingga kita sampaikan kalimat seperti tadi, kontemplasi saya, Tuhan memang menginginkan beliau untuk menjadi pemimpin bangsa ini setelah beliau maju untuk yang kelima kalinya. Kan doa kita itu ada 3 levelnya. Dikabulkan seketika, dikabulkan di dunia tapi agak panjang waktunya, dan dikabulkan di akhirat. Doa Pak Prabowo dikabulkan dengan waktu yang agak panjang. Artinya level doa beliau itu lebih baik. Kan level terbaiknya adalah doa kita dikabulkan di alam akhirat nanti. Nah, Pak Prabowo dikabulkan. Dikabulkan kemudian, yang opsi kedua tadi ya. Opsi kedua tadi dikabulkan tapi lama gitu. Ya, kemudian kan komitmen Pak Prabowo itu untuk membangun negeri ini tidak pernah bergeser. Saya mengenal Pak Prabowo itu pertama kali waktu beliau muncul di lembaga studi yang dipimpin oleh Fadlizon di Jalan Suwiryo nomor 9 itu. Oke. Zaman Orde Baru itu masih ya? Iya. Kalau nggak salah tahun 93 ya. Oke ya. IPS atau apa namanya, Institute Policy Studies gitu. Fadlizon baru pulang dari Amerika, kemudian bangun itu. Saya melihat pidato beliau itu luar biasa. Saya orang yang berlinang air mata waktu itu, karena kami waktu itu aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oh, di ICMI ya. Di ICMI. Kemudian lihat Pak Prabowo pidato, beliau sebagai seorang perwira pidato di sana, bagaimana patriotismenya luar biasa. Hari ini beliau menjadi presiden kita. Tentu saja ada yang menginginkan proses-proses menuju masa pemilu 2029. Apa itu prosesnya? Ada yang proses menginginkan menjadi pendamping beliau nanti di 2009. Umpamanya kan begitu. Kita kan nggak tahu nih. Kemudian ada orang yang ingin membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang sesungguhnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian ada Mas Gibran di situ adalah triangle.
the power tuh. Ya. Jadi segitiga yang kuat sebetulnya. Gak ada orang yang bisa mengutak-atik itu. Tapi yang namanya upaya dari pihak-pihak pembenci kan gak pernah berhenti. Ya. Tetap saja berjalan. Nah, himbauan saya, kalau kalian-kalian ingin melihat negeri ini maju sesuai dengan back mind yang ada di otak belakang kalian itu, kan pikirannya sama. Kami ingin memajukan negeri ini, tapi tidak dengan orang itu. Nah, kan lucu jadinya. Tuhan sudah mentakdirkan dia jadi pemimpin mendampingi Pak Prabowo di negeri ini. Ayo kita kawal. Gitu. Kita kawal. Maka Indonesia akan keluar dari middle income trap ini. Kan middle income trap ini kan sebentar lagi nih. Begitu besarnya peluang kita mengejar memanfaatkan bonus demografi dan lain-lain. Hentikan gangguan-gangguan terhadap pemimpin kita ini. Bahwa kritis itu penting. Tapi mengganggu, jauhi. Umpama begini, saya bikin analogi nih. Kang Sahal ini dalam perlombaan di kolam renang kelas olimpiade. Jadi salah satu peserta. Kemudian ada penggemar yang sangat menyayangi. Ini penggemar ya, bukan orang benci. Sudah berlomba, tiba-tiba dia datang dipegang kakinya. Menang, ayo menang. Tapi kakinya dipegang, ya kalah dong dibanding orang lain. Apalagi kalau kita membenci, mengganggu. Menjadi penggemar saja yang memegang teman kita atau pimpinan kita sedang berkompetisi, nggak dibenarkan. Karena mengganggu dia. Gitu, untuk mencapai target kemenangan. Nah ini menarik nih, karena kan kalau saya mau mengaitkan lagi ke soal tadi, soal kaitan antara Gibran dan makan siang Dasko tadi ya, Gibran dan makan siang, saya jadi teringat tulisan Bang Darmizal esai lah tentang PSI dan Gerindra menuju kolaborasi atau apa gitu lah. Itu kan Bang Darmizal termasuk ketua relawan Jokowi. Harmoni. Tokoh relawan Jokowi yang mendukung Pak Jokowi masuk PSI gitu kan dari awal gitu kan. Dan tak hanya Pak Jokowi mendeklar akan membesarkan PSI gitu ya, meskipun nggak menjadi ketuanya gitu ya. Tapi kan dukungannya sudah eksplisit gitu. Nah, terus kemudian Bang Darmizal kan melihatnya ini sebagai terkait dengan tadi upaya menuju kolaborasi PSI dan Gerindra demi mendukung keberlanjutan Prabowo Gibran. Ya kan? Jadi PSI itu didukung Jokowi bukan untuk mendongkel Prabowo, justru untuk mempertahankan keawetan pasangan ini, paket Prabowo Gibran ini menuju periode kedua gitu. Nah, gimana Bang Darmizal bisa? Jadi gini, di dalam esai saya itu tertulis bahwa menangnya Kaisang di dalam kongres atau pemilu raya PSI kemarin adalah bagian dari kolaborasi harmoni bagi pasangan Prabowo Gibran untuk menghantarkan Indonesia tinggal landas. Dan itu komitmen. Pak Prabowo berkomitmen akan menghantarkan generasi-generasi muda ini untuk mencapai Indonesia tinggal landas, Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif saya, kalau PSI adalah partai yang kembali dilanjut kepemimpinannya oleh Mas Kaisang, Kaisang notabene pasti loyal kepada Prabowo, dan tentu ada Mas Gibran, maka saya meyakini inilah partai yang paling solid menjadi tandeman dari Gerindra untuk cita-cita sampai 2 periode tersebut. Ini saya yakinin. Ini saya yakinin. Gerindra tetap menjadi leaders, dan leader ini kan perlu pendamping yang menjadi bempernya. Ketika nanti tersandung, maka ini yang menjanggahnya gitu. Ketika nanti mau jalan, dia jadi tim advance-nya duluan. Itu perlunya pendamping. Pendamping yang paling setia. Kan politik sekarang sangat dinamis. Pendamping apalagi dari orang yang tadinya berseberangan dengan kita ajak. Saya nggak yakin dengan kesetiaannya. Nggak yakin saya dengan kesetiaannya. Maka perlu partai pendamping yang paling setia. Saya meyakini PSI. Apalagi sejarah membuktikan
bahwa pasca Orde Baru rontok masuk ke reformasi kita, di setiap pemilu partai paling buncit di pemilu sebelumnya hari ini hilang. Coba lihat. Kemarin partai apa yang hilang di pemilu 2024 kemarin? P3. Sebelumnya P3, betul ya. Sebelumnya Hanura. Ya. Sebelumnya sekarang partai apa yang paling buncit? Kita belum tahu nasibnya nanti ini. Jika parlemen threshold ini masih 4%, maka satu keyakinan saya, partai PSI akan menjadi partai yang loyal bersama Gerindra untuk menghantarkan duet atau duit tunggal Prabowo Gibran ini. Dan itu justru malah sekaligus menepis anggapan bahwa Jokowi membesarkan PSI dalam rangka agar Gibran menjadi kompetitornya Prabowo gitu ya. Itu kan narasi itu sempat muncul juga, Bang. Iya pasti. Ya, jadi pasti. Untuk justru menyerang PSI gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks seperti ini gimana Bang Darmizal melihat soal apa yang dimainkan oleh PDIP ya? Kan ya, apalagi setelah kasus amnestinya Hasto dan PDIP kan juga hubungannya dengan Pak Prabowo kan juga merapat kan gitu. Hangat. Nah, ini gimana melihatnya ini? Kita bisa membedakan antara hubungan emosional, kasih sayang, saling menghormati antara tokoh dengan hubungan politik yang saling membutuhkan. Kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tidak ada yang bisa menyanggah. Beliau adalah hubungan emosional, kasih sayang antara dua tokoh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yeah. Walaupun katakanlah Bu Mega menjadi oposisi, Pak Prabowo membangun koalisi tanpa PDIP, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo itu termasuk tokoh yang jas merah. Tidak akan pernah melupakan sejarah. Saya yakin itu. Dan beliau tidak akan pernah merasa renggang dengan Bu Mega oleh karena soal-soal politik yang pragmatis. Beliau tetap akan berkomunikasi dengan baik. Nah, bagaimana dengan tuntutan atau harapan mereka, Bu Mega lah, bahwa kan Bu Mega menyatakan menginstruksikan kader PDIP untuk mendukung Prabowo. Tapi kan nggak menyebut Gibran. Nah ini kembali ke soal Gibran ini. Jadi ini kalau paket Gibran Prabowo ngotot dengan paket Prabowo Gibran, seberapa jauh itu diterima oleh Bu Mega dan PDIP? Kadang-kadang kita melafazkan atau mengucapkan satu kalimat itu sudah inherent di dalamnya, sudah including di dalamnya pasangan. Ya. Kabinet pimpinan Presiden Prabowo, umpamanya begitu. Ya, kan wakilnya adalah Gibran. Kita dukung kepemimpinan nasional. Kalau kampanye memang kadang-kadang harus lebih banyak disebut pasangannya. Tapi kalau sudah jadi, ya ada orang yang menyebut hanya presidennya saja, ada yang menyebut kedua-keduanya, dan menurut saya nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu, jadi dan itu tidak akan mengganggu. Ya, itu sebenarnya implisit atau itu menegaskan tentang dukungan dari Bu Mega dan PDIP itu ya dukungan Prabowo Gibran. Kita bisa lihat bagaimana mesranya hubungan Mas Wapres dengan Mbak Puan. Mbak Puan itu adalah replikanya dari Bu Mega. Nggak bisa kita, ini kan terlihat ini. Terlihat juga di video yang beredar itu kan. Terakhir ini. Nggak bisa kita bantah deh. Jadi kenapa harus diperdebatkan soal Bu Mega mendukung kepemimpinan Prabowo gitu. Kenapa orang harus meributkan AHY Mas Gibran sudah begini terhadap kemudian salaman dengan kan tinggal ke sini sebetulnya. Itu kan soal tampilan-tampilan kecil, namanya kita negara demokrasi,
Ya begitulah. Ya. Tapi bagaimana sesungguhnya kita menjadi pemimpin itu kepentingannya adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat ansih. Ya kan? My loyalty to my party ends, kan gitu. Ya. When my loyalty to my country begin, Ya, kan? ya. Udah kita lupakan soal partai-partai ketika kita sudah diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa. Dan itu dipertontonkan oleh Pak Prabowo. Ya. Terbukti kok. Kau kader-kader Gerindra, kau kalau korupsi, kan gitu. Artinya beliau mengedepankan sikap nasionalisme, patriotisme kebangsaannya. Partai udah nomor 2. Oke. Nah ini closing remarks nih Bang. Oke. Bagaimana Bang Darmizal melihat yang terjadi sekarang ini dan kedepannya bagaimana? Jadi secara umum. Sekarang ekosistem berbagai hal di dunia ini memang sedang terjadi turbulence. Perang di mana-mana. Perang antara Thailand dengan Kamboja. Perang antara Israel dengan Iran. Ya. Perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang dagang antara Amerika dengan berbagai belahan dunia. Itu mempengaruhi ekosistem tata negara manapun, termasuk kita. Bahwa hari ini Indonesia masih dalam bangunan yang baik-baik saja, itu karena kepemimpinan nasionalnya Prabowo Gibran. Ayo kita dukung kepemimpinan nasional ini. Kan sudah ada penjelasannya. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Yeah. Jadi ikuti perintah Tuhanmu dan Rasulnya dan ikutlah pemimpinmu. Nah, kita udah pilih pemimpin, ngapain kita gangguin? Yeah. Kita kritik, yes. Karena kritik itu tujuannya membangun. Tapi kalau mengganggu itu merugikan. Ya. Saya kira gitu, Kang. Oke. Terima kasih Bang Darmizal atas obrolannya dan tausiahnya yang terakhir tadi. Orang pulang umroh, iya. jadi doanya mudah-mudahan kabul. Suasananya masih suasana kesejukan jiwa lah. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Darmizal. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.